Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang SWOT analysis ya, sebagai suatu metode untuk mendefinisikan strategi ya. Jadi SWOT analysis ini merupakan bisa dikatakan modifikasi atau alternatif dari SWOT analysis yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi metode SWOT analysis ini dipropose oleh Starr-Cross dan Cooprider dan Kelly ya, dan menggunakan pendekatan yang mereka sebut sebagai appreciative inquiry ya. Jadi dilatar belakangi ya oleh eh, apa penggunaan SWOT ya, di mana kadang-kadang eh, organisasi ini merasa eh, apa untuk mengemukakan atau untuk menyebutkan weakness dan trait ya di dalam organisasinya ini ya, seringkali itu menimbulkan satu apa ya, semacam persepsi yang akan mendemotivasi ya. Oh ternyata weaknya cukup banyak misalnya, atau traitnya cukup banyak ya, sehingga ini dalam beberapa kasus dalam banyak penggunaan dikatakan itu menyebabkan ya dimotivasi ataupun juga menurunkan semangat ya dari elemen-elemen organisasi yang ada. Nah, dengan pendekatan apresiatif inquiry ini dicoba ya menggantikan ya strength, opportunity, kemudian diganti menjadi aspiration dan result ya. Jadi tidak mengidentifikasi eh, kelemahan ya dan juga ancaman yang ada ya. Walaupun sebenarnya juga secara tidak tersirat akan teridentifikasi dengan sendirinya gitu ya, ancaman dan eh, apa namanya kelemahan yang dimiliki gitu ya. Tapi dengan pendekatan SWOT analysis ini aspek weakness diganti dengan aspiration dan juga result ya. Jadi SWOT analysis ini akronim dari strength, opportunities, aspiration, and result ya. Jadi strength and aspiration itu sebagai satu aspek-aspek internal, sementara di situ eksternal itu opportunities dan result ya. Kemudian uh, antara present dan future, jadi aspirasi dan juga harapan kedepannya hasil seperti apa ya, dan apa yang ingin di uh, apa lakukan ya, aspirasi apa yang ingin dikembangkan. Jadi ada present and future di situ. Oke, jadi SOR mengubah analisis SWOT dalam hal faktor kekurangan atau weakness internal organisasi serta ancaman atau threat yang dihadapi yang dihadapinya ke dalam faktor aspirasi ya dan result yang terukur yang ingin dicapai ya. Jadi model analisis ini beranggapan bahwa faktor kekurangan dan ancaman dapat memunculkan negatif feel ya, jadi perasaan negatif bagi para anggota organisasi itu ya, sehingga menurunkan motivasi untuk berbuat yang terbaik bagi organisasi. Nah, tentunya di sini yang dimaksudkan strength kurang lebih sama ya, hal-hal yang menjadi kekuatan serta aset terbesar yang dimiliki oleh organisasi ya, yang itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan organisasi itu. Kemudian opportunities ya, berarti uh, dilakukannya analisa terhadap lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang ya terbaik yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh organisasi lingkungan eksternal ya. Jadi eh, dalam lingkungan bisnis organisasi itu bagaimana bisa menangkap peluang yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi ya. Jadi peluang mungkin banyak tapi yang sesuai dan bisa dimanfaatkan oleh organisasi itu yang diidentifikasi. Aspiration ya, para
anggota organisasi berbagi aspirasi, ya. Jadi tidak mengidentifikasi kelemahan, tapi menyampaikan aspirasi untuk merancang kondisi masa depan yang mereka impikan, ya. Dan yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dan kebanggaan baik serta terhadap diri sendiri, ya, pekerjaan, departemen maupun organisasi, ya. Jadi ini dengan saling berbagi aspirasi ini dapat menjadi hal yang penting untuk menciptakan visi misi dan nilai bersama, ya, yang ingin dicapai bersama di masa depan, ya. Kemudian result, ya, berarti menentukan ukuran dari hasil-hasil yang ingin dicapai, ya. Measurable result, ya, dalam perancangan strategis guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama, ya. Jadi tentunya merancang hasil akhir yang ingin dicapai seperti apa, tentunya dengan pengukuran, ya, dengan pengukuran yang mudah untuk bisa mengidentifikasi hasil dari apa yang sudah dicapai. Nah, itu terkait SWOT analysis, ya. Nah, penggunaannya tentunya dari mulai initiate untuk mengimplementasikan SWOT framework, ya, inquiry, ya, menggunakan positive question, ya, untuk mempelajari nilai-nilai visi, misi, kekuatan dan juga peluang potensial, ya, bagi organisasi. Kemudian melakukan aspiration untuk imajinasi, merancang masa depan yang diharapkan. Dalam fase ini nilai-nilai diperkuat visi dan misi yang telah diciptakan, ya. Kemudian sasaran jangka panjang dan alternatif strategi, ya, rekomendasi yang dimiliki itu di define. Kemudian inovasi, perancangan sasaran jangka pendek, ya, tactical dan fungsional program yang ini dikembangkan untuk mencapai goals yang sudah ditetapkan. Kemudian implementasi tentunya, implementasi, ya, inspire to implement, sistem dan penghargaan, ya, bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah disepakati, ya, secara bersama di dalam SWOT analysis tersebut. Oke, kemudian, ya, ini potensi kombinasi strategi yang bisa dimunculkan tentunya bisa saja menggunakan, ya, strategi SA, jadi memanfaatkan kekuatan untuk mencapai aspirasi, ya, atau SR, ya, jadi menciptakan strategi yang berdasarkan kekuatan untuk mencapai hasil yang terukur, ya. Jadi dengan kekuatannya, ya, ingin mengarah pencapaian hasil tertentu yang terukur, ya. Kemudian strategi OA yaitu menciptakan strategi yang berorientasi kepada aspirasi yang diharapkan untuk memanfaatkan peluang yang ada, ya. Jadi dengan peluang yang ada, kira-kira aspirasi dari anggota organisasi seperti apa untuk mencapai atau memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian juga strategi OR, ya, strategi yang berorientasi kepada opportunity atau kesempatan, ya, untuk bisa dimanfaatkan mencapai suatu hasil tertentu yang terukur, ya. Ini kombinasi-kombinasi yang bisa dimunculkan sebagai bentuk strategi yang bisa dipilih di dalam SWOT analysis tersebut. Oke, itu untuk SWOT analysis. Di dalam video berikutnya kita akan membahas tentang unsolved metric.